Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coret, Pak. Surat Al-Jathiyah. Surat Al-Jathiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dah tidak kali coret bahasa. Hamim. Amin. Tanzilul kitabi turunnya kitab Al-Quran ini minallahi dari Allah Al-Azizi yang maha perkasa Al-Hakimi lagi maha bijaksana. Inna fis samawati, sesungguhnya di dalam langit, wal ardi, dan bumi, la ayat, sungguh menjadi ayat atau bukti kekuasaan atau wujud keberadaan Allah. Ayat itu bukti wujudnya zat dan kekuasaan Allah. Setiap kita melihat langit dan bumi itu menjadi bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i pernah ditanya, dengan apa saya bisa mengetahui bahwa Allah itu ada? Maka Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada kotoran hewan onta, di situ kebetulan ada kotoran hewan onta kecil, letong kering, kamu yakin nggak ada onta yang lewat sini? Ya, betul nggak? Sama halnya dengan langit dan bumi. Mungkinkah ini tercipta sendiri? Tidak. Ini adalah Allah yang mencipta. Itu makna ayatil lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Pak, takut, Pak. Ya, yuk kita baca bareng-bareng 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng langsung. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Hamim.
Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Bahal hamim artinya bahwa lafaz Quran, bahkan harful Quran afdhalu min kulli syai' mim maknahu. Jadi lafaz Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran itu lebih utama dari segala sesuatu, termasuk maknanya. Makanya hamim nggak ada artinya, tapi afdol. Afdolnya apa? Bisa untuk sholat. Bisa untuk sholat. Jadi kamu sholat Allahu Akbar, Al-Fatihah, hamim. Bisa untuk sholat Allahu Akbar. Itu menunjukkan Allah sangat mengutamakan Al-Quran, bahkan huruf-huruf itu. Maka menguasai kita berzikir ini melatih sebenarnya agar kita itu dalam setiap kegiatan itu selalu connect sama Allah Subhanahu, selalu connect. Enggak bisa menghafal satu ayat ya satu kata. Kalau nggak bisa berzikir dengan satu kata ya dengan satu huruf, bahkan dua huruf nggak apa-apa. Amin. Tanzilul kitabi, ayat ini turun, kitab ini turun dari Allah. Jadi kalau bisa yang Al-Quran ini ditulis, karena dikatakan Alkitab, padahal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW waktu itu ya bisikan, bahasanya ilham, falahmaha. Jadi Nabi Muhammad jadi ilham, tapi karena yang memberi ilham Allah, kalau kita ilham, tapi kan Nabi Muhammad namanya wahyu. Enggak kita daduk gitu enggak. Tapi di situ sudah disebutkan tanzilul kitab. Ini kitab, nah ini tulis, ini buku. Maka berarti suruh menulis. Jelas, ya kan? Suruh menulis. Itu bukan Nabi Muhammad dikasih tulisan suruh baca, enggak. Nabi Muhammad kalau dalam hadis-hadis tentang turunnya wahyu, kadang di hadis Bukhari itu kadang seperti gemerincingnya lonceng. Itu paling beratnya. Paling beratnya seperti gemerincingnya lonceng. Nah, akhirnya ya jadilah bunyi Al-Quran ini. Ada yang paling beratnya, ada yang lewat mimpi seperti ina atau ina kal kautsar, itu bismillahirrahmanirrahim komplit dengan bismillahirrahmanirrahim. Ina atau ina kal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tentang haji itu, tentang korban itu satu ayat, satu surat itu ketika Rasulullah bersama sahabat langsung ketiduran, bangun-bangun sudah mendapatkan. Kemudian kadang membo malaikat Jibril menjadi manusia dan bisa berkata, mendikte Nabi Muhammad di depan para sahabat bahkan. Tapi semuanya nggak ada yang berbentuk satu tulisan gitu, enggak. Satu tulisan itu. Tapi dikatakan tanzilul kitab, ini berupa tulisan. Tanzil kitab. Maka ini
anjuran untuk menulis. Sahabat makanya menulis sampai sekarang ini. Bertahap itu tulisannya itu kan. Awalnya cuma nggak ada titiknya, lama-lama ada titiknya, lama-lama dikasih harokat, ada fathah, kasroh, domah, itu biar mempermudah. Ditulis dulu. Kalau kita di zaman Rasul ya harus banyak hafalannya, karena nanti bedakan antara ro dan zain nggak bisa, karena nggak ada titiknya semua. Dal nggak ada bedanya, sin shin nggak ada bedanya, jahaho nggak ada bedanya. Misalnya waktu mereka berarti menggunakan hafalan, kalau nggak hafal keliru. Terus ditambah titik, kemudian muncullah ilmu nausoroh. Ya, biar bacanya biar pada kaedahnya. Jadi tahun itu sebenarnya memudahkan. Muncul ilmu tajwid, sampai akhirnya muncul harokat, ada fathah, kasroh, domah, sukun, itu memudahkan. Sekarang orang biasanya kalau dikasih kemudahan, biasanya tambah manja, malah wegah donu nulis. Walaupun yang mengklaim mengikuti sahabat, ya jarang yang mau nulis Quran. Maka tulislah Quran ini yang turun dari Allah, biar kamu paham kebijakan-kebijakan yang ada di Quran. Baca Al-Quran itu berisi kebijakan-kebijakan. Banyak kebijakan. Kalau mau belajar sungguh-sungguh dengan ahlul Quran, itu seumur hidup kita itu akan tidak cukup. Tidak seperti ustadz-ustadz di zaman sekarang, seolah-olah bisa Quran itu nggak ada apa-apanya kalau nggak bisa ini dan itu. Tapi kalau bisa ini dan itu, dia membo-membo jadi ustadz. Seolah-olah semua orang berhak jadi ustadz. Nggak bisa. Ya ustadz itu adalah turun temurun dari Nabi Muhammad, kemudian pada sahabat. Jadi dia punya sandaran yang kuat. Nggak bisa asal pengen jadi. Dan di zaman akhir ini yaitu banyak dolu orang yang bicara tentang kitab, tapi dia nggak bertanggung jawab dengan kitab itu sendiri. Nah, dia memahami sendiri. Semua saya pernah ngomong di zaman sekarang loh, yang bisa ngomong di depan podium, mereka sering menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk dia terangkan. Padahal yang ahlul Quran sendiri mau bicara ilmu mereka, misalnya profesor, doktor nuklir, ya ahlul Quran nggak berani ngomong. Kalau ngomong yang ahlul nuklirnya protes. Orang yang ahlu ilmu kesehatan, dokter gitu, kita bicara tentang kedokteran ya mesti ya diprotes kan itu ya, aman. Tapi hampir orang-orang yang bisa ngomong zaman sekarang, bisa ngomong itu hampir kalau di depan podium yang dicuplik ayat-ayat Al-Quran, akhirnya dia tidak memuliakan Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Aziz itu nama dari Allah sekaligus juga nama Al-Quran, Al-Quranul Aziz, Allahul Aziz. Jadi dia merendahkan, tidak memuliakan. Jadi kalau kita itu bicara Al-Quran tanpa ilmu, itu merendahkan Quran itu sendiri lah. Kamu tuh siapa ngomong tentang apa? Makanya saya menekankan bagi yang mau jadi ustadz, ya benar-benar menguasai secara lafaz, tulisan, kemudian maknawi itu, dan ada sandarannya, ada tanggung jawabnya, sanad nyambung sampai Rasulullah Muhammad SAW. Tidak hanya sanad saja, tapi kemurnian maknanya dijaga. Tidak asal iki maknanya ini, kira-kira ini tak terangke ya, ya. Apalagi sudah ada diikuti aja. Yang ada belum tentu benar, yang benar belum tentu muncul. Makanya zaman sekarang hati-hati mencari guru itu, hati-hati. Jangan asal sederhana saja. Jenengan kalau mau berguru dengan ustadz, tanya saja dengan jelas, jangan gampang-gampang manggil ustadz. Jenengan ngajar Quran, pernah belajar Quran lafdiyah, kemudian maknawiyah, tafsiriyah sudah selesai dengan guru apa belum? Itu aja sederhana. Kalau enggak ya berarti jenengan perlu belajar lagi. Wong guru mau nyuntik saja harus punya ijazah kedokteran, ya kan? Harus sudah mau nyemplit itu aja harus lulus dari kepolisian. Kalau enggak ya cuma gas. Jelas beda. Makanya jenengan nanti kalau saya sudah meninggal dunia,
Kalian cari ustadz yang benar-benar sudah selesai Quran. Dan jangan sekali-kali bicara Al-Quran yang antum belum pernah belajar atau saya belum pernah memberikan ilmunya. Terus ngomong murid saya, lah kocur. Bahaya nanti saya itulah Al-Aziz, memuliakan Al-Quran, memuliakan Allah. Allah Al-Aziz, Al-Quran juga Quranul Aziz. Al-Hakim, Al-Quranul Hakim. Yang wal Quranil Hakim. Nama Al-Hakim itu nama Allah sekaligus juga nama Al-Quran. Bijaksana. Maka bijaksana ya sopannya. Kalau yang ngomong Quran ada yang sudah belajar Quran, itu bijaksananya, betul ya? Yang belum ya jangan. Nanti tidak membuat kamu belajar sendiri, memahami sendiri. Itu kalau sesat pepek dewe dulu. PPN dewe. Kita sudah berdoa tiap sehari 17 kali ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan saya jadi orang tersesat. Lah malah ngajak orang loh. Dulu wa adallu, sesat menyesatkan. Bahaya. Nah, makanya di sikap ini di ayat pertama dari surat Al-Jazair ini mengajak kita untuk menulis Quran, belajar menulis, disimak. Ternyata nulis saja, kalau nggak disimak sama gurunya nurun wek lahru apa mana didikte, ya kan ya. Rasakan kan? Ya, itu berarti detail itu. Nulis saja kleru. Padahal nurun, apalagi didikte. Apa ya patut apa ki mulang sesuatu nulis wae ra iso. Aku nulis matematika ning huruf-hurufe siji teko 10 wae ra apal. Lah kok mulang matematika? Lucu enggak? Ya lucu kan? Apalagi belajar Quran. Nulis wae rung bener. Hati-hati ya. Itu nanti kamu nggak bijak namanya. Itu nggak bijaksana, bukan suatu kebijakan, itu kenekatan namanya. Nekat itu nggak berlawanan dengan bijak. Lah orang sekarang banyak yang nekat dan ingin merasa mulia, dia ingin memuliakan sendiri. Padahal kita sebagai santri, sebagai seorang ustaz, itu ingin memuliakan Quran, bukan ingin merasa mulia di depan orang lain. Jadi kita menyampaikan Al-Quran itu ingin agar orang memuliakan Quran, kita juga memuliakan Quran. Kita ingin memuliakan Allah, orang juga memuliakan Allah. Bukan saya ingin dimuliakan. Bukan. Tapi kalau ingin dimuliakan kadang-kala wah kan pengikutnya mulia, ya kan? Kita biar bisa bijak, bukan maunya sendiri. Makanya inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. Lihat langit dan bumi, semuanya itu ada proses. Kalau kita lihat salah satu ayat mau jadi gedang saja loh prosesnya, jadi ya kan proses. Mosok nanti langsung gedang. Cobalah jadi orang itu melalui proses, orang kemurungsungan. Ya, ada proses yang dijalani. Betul? Terus sekali lagi kita ulangi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.